Dalam seri ke-159 ini didukung oleh para pemain Edi Dosa sebagai Jaya Negara, Siska sebagai Nyai Caparu, Mas Sono sebagai Dang Acarya Siwanata, Rusli sebagai Rasemi, Idris Apandi sebagai Ramapati, Narto Pantul sebagai Rawadeng, Heri sebagai Rayuyu, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Warapsari yang semula bernama Nyai Caparu masih berdiri di tengah-tengah ruangan. Sang Prabu Jayanegara tersenyum. Raja muda itu menghampiri Warapsari, menjamah pundaknya, kemudian menuntunnya ke ranjang yang berbau harum. Mereka duduk di tepi ranjang. Kau tahu, sekarang kau berada di mana, Warapsari? Hamba berada di Puri Kulirangan, Gusti Prabu. Bersama siapa? Bersama Paduka, Raja Negeri Majapahit. Kau tahu mengapa kau berada di sini bersama Prabu Jayanegara? Hamba tahu, Gusti. Hamba ditugaskan melayani Gusti Prabu. Hamba adalah seorang wanita persembahan. Warapsari, kau cantik. Rambutmu hitam berombak. Matamu bercahaya seperti bintang pagi. Oh ya, kau sudah mempunyai suami? Ampun, Gusti Prabu. Hamba akan mengatakan sejujurnya. Hamba memang pernah mempunyai suami. Itu tidak menjadi soal, dan tidak ada bedanya. Kalau kau mempunyai suami, kau harus melupakan suamimu itu. Sekarang laki-laki yang boleh kau pikirkan hanyalah satu orang, ialah aku. Iya, Gusti Prabu. Oh, Warapsari, jari-jari tanganmu lembut. Apakah jari-jari tangan ini bisa untuk memijit, Warapsari? Kalau Paduka menghendakinya, hamba akan mencoba. Baiklah. Kau boleh mencobanya. Aku akan berbaring di ranjang ini, sementara kau memijit punggungku. Sungguh nyaman rasanya hidup ini. Tinggal di puri yang indah. Angin mengalir sejuk dan ditemani seorang wanita cantik. Warapsari, apalagi yang kau tunggu? Ayo, pijit punggungku. Ayo. Iya, Gusti Prabu. Warapsari mulai memijit punggung Prabu Jayanegara. Dia memijit dengan hati-hati sekali. Dia takut tiba-tiba raja muda itu tersinggung dan marah, lalu memanggil prajurit-prajuritnya. Setelah beberapa saat lamanya Warapsari tahu bahwa Prabu Jayanegara tidur dengan pulas. Dia sudah tidur. Dia tidur dengan pulas sekali. Aku tidak pernah membayangkan bahwa suatu saat aku akan melihat seorang raja sedang tidur. Ternyata dia tidur seperti orang biasa. Prabu Jayanegara. Betapa besar kekuasaan laki-laki ini. Nasib seluruh rakyat Majapahit dalam genggamannya. Orang-orang seringkali bercerita bahwa raja adalah utusan para dewa dari atas kayangan. Dia datang ke muka bumi dengan wajah gemerlapan. Dan dia memerintah isi bumi dengan tangan-tangannya yang berkasa. Tapi ternyata jika sedang tidur, dia tidak lebih dari manusia biasa.
Sampai kapan aku harus tinggal di puri kulirangan ini? Sampai kapan aku harus menjadi burung kutilang peliharaan Prabu Jayanegara? Oh, Tuan Rasmi. Tuan Rasmi. Apa yang sedang kau lakukan sekarang, Tuan? Apakah kau teringat kepadaku? Apakah kau tidak akan ingkar janji? Oh, Tuan Rasmi. Mudah-mudahan saja dia juga sedang memikirkan diriku sekarang ini. Sementara itu, Rasmi masih berada di kandang Wijung atau kandang babi. Kandang Wijung ialah tempat untuk mengurung siswa-siswa pendidikan calon tanda yang melakukan pelanggaran. Kandang Wijung dibagi menjadi 2 ruangan. Satu ruangan untuk mengurung siswa, sedangkan ruangan di sebelah yang ukurannya cukup kecil dihuni oleh seekor babi hutan. Dang Acarya Siwanata melangkah perlahan-lahan menuju ke pintu kandang Wijung. Bagus. Bagus sekali, Rasmi. Kau memang pantas melingkup di ruangan itu bersama seekor babi hutan. Karena kelakuanmu mirip kelakuan seekor babi hutan. Rasmi. Iya, Bapak Dang Acarya Siwanata. Bagaimana perasaanmu sekarang? Hati saya menjadi sedih, Bapak. Dan saya menyesal mengapa harus berada di kandang Wijung. Pelajaran apa yang dapat kau serap selama berada di kandang Wijung? Apa saja yang kau renungkan selama dikurung di kandang Wijung? Ampun, Bapak. Bagaimanapun juga, saya adalah seorang manusia. Hati saya menjerit jika dikurung di suatu tempat bersama seekor babi hutan. Bukankah kau pantas menerima hukuman ini? Iya, Bapak. Saya terima salah. Saya tidak akan melakukan perbuatan seperti babi lagi. Saya akan taat pada peraturan-peraturan asrama pendidikan. Saya akan patuh pada perintah Bapak Dang Acarya Siwanata. Kau benar-benar menyesal? Iya, Bapak. Saya menyesal sekali. Ingat, Rasmi. Kau bisa masuk ke pusat pendidikan ini hanya karena aku tertarik pada kesungguhanmu. Sebenarnya kau tidak bisa belajar di tempat ini. Kau hanyalah berasal dari kasta Waisya. Ampun, Bapak. Saya tidak akan pernah melupakan kemurahan hati Bapak Dang Acarya Siwanata. Saya memang telah melakukan kesalahan. Saya pantas dihukum. Baik. Sekali lagi kau melakukan kesalahan, kau akan dikurung di kandang Wijung tanpa makan. Nah, sekarang kau boleh keluar dan belajar lagi bersama teman-temanmu. Anak-anakku semuanya, para siswa pusat pendidikan calon tanda. Kalian berada di tempat ini untuk belajar, dan bukan untuk bersenang-senang. Belajar adalah tugas dan kewajiban kaula muda. Jika kalian mengabaikan belajar, membuang-buang waktu dan kesempatan, maka kalian sendiri nanti yang akan menyesal. Orang yang tidak mau belajar pasti akan ditinggalkan kemajuan zaman. Mereka akan menjadi orang yang sia-sia. Mereka akan menjadi orang yang tidak berguna. Bahkan mereka bisa menjadi momok masyarakat. Setiap negara yang sedang membangun membutuhkan kaula muda yang penuh semangat, sadar akan peranannya, dan senantiasa bersedia memperbaiki kekurangan-kekurangannya. Nah,
Jika kalian ingin menjadi murid yang baik, ada satu hal yang perlu kalian sadari. Murid yang baik ialah murid yang mengaku bahwa dirinya masih banyak kekurangan. Karena itu sikap rendah hati perlu ditumbuhkan terus-menerus. Murid yang merasa dirinya pintar, sulit untuk memperoleh kemajuan. Sebab kesombongan dan kemajuan merupakan dua hal yang bertolak belakang. Kesombongan menutup pintu kemajuan. Sebaliknya, rendah hati membuka pintu kemajuan selebar-lebarnya. Nah, sekarang kalian sudah tahu. Dan kalian bisa memilih mana yang baik. Aku tidak senang mempunyai murid sombong. Rasemi. Iya, Bapak Dang Acarya Siwanata. Pelanggaran yang telah dilakukan Rasemi tidak boleh diikuti oleh murid-murid yang lain. Kalian harus hidup dengan tertib di asrama pendidikan ini. Kalian harus patuh pada semua peraturan yang berlaku di sini. Nah, Rasemi, sekarang ucapkan penyesalanmu di hadapan teman-temanmu. Baik, Bapak Dang Acarya Siwanata. 3 hari meringku di kandang Wijung. Menjalani hukuman akibat kelalaian dan kebodohan. Aku memang seekor babi yang pantas dikurung. Tabiatku babi. Sifatku babi. Watakku watak babi. Kelakuanku kelakuan babi. Mana ada babi tahu aksara, tahu tata krama. Babi hanya pandai mengendus makanan, menggemukkan badan dengan tidur mendengkur. Oh, Rasemi, di mana kau sembunyikan sifat-sifat manusiamu? Apakah selamanya kau akan menjadi Wijung? Menjadi babi yang hanya pandai menggusur semak belukar? 3 hari meringku di kandang Wijung. Belajar menjadi manusia kembali. Demikianlah Bapak Dang Acarya Siwanata. Demikianlah ungkapan penyesalan saya. Bagus. Mudah-mudahan kau tidak hanya pandai menulis kata-kata, tapi juga pandai melaksanakannya. Baru saja Dang Acarya Siwanata menyelesaikan kalimatnya. Pada saat itulah muncul 2 orang prajurit bergegas menghampirinya. Salah seorang di antara mereka menyerahkan gulungan rontal. Dang Acarya Siwanata sejenak membaca isi rontal, kemudian berpaling ke arah Rasemi. Rasemi? Ya, Bapak. Kau dipanggil Gusti Ramapati ke Majapahit. Kau boleh pergi bersama 2 orang prajurit itu. Tapi ingat, setelah urusanmu selesai, kau harus segera kembali lagi kemari. Baik, Bapak Dang Acarya Siwanata. Saya mohon diri. Rasemi bergegas melangkah pergi diikuti 2 orang prajurit Majapahit. Dang Acarya Siwanata mengawasi mereka sampai lenyap di balik pintu gapura asrama. Rasemi dipanggil menghadap Gusti Ramapati. Ada urusan apa? Duduklah, Rasemi. Aku ingin bicara sedikit. Ampun, Gusti Ramapati. Hamba tidak bisa lama-lama di kota Raja Majapahit. Hamba takut kena marah Bapak Dang Acarya Siwanata. Mengapa kau harus takut? Ampun, Gusti. Baru saja hamba mendapat hukuman. Baru saja hamba dikeluarkan dari kandang Wijung karena kelalaian dan kebodohan hamba. Kau tidak perlu takut. Dang Acarya Siwanata itu hanyalah seorang guru. Kalau aku membutuhkannya, aku juga bisa memanggilnya kemari setiap saat.
Bahkan aku bisa memecat orang itu dari jabatannya sebagai pimpinan asrama pendidikan calon tanda. Sudahlah, jangan rewel. Ada sesuatu yang menggembirakan yang akan kusampaikan kepadamu. Ampun, Gusti Ramapati. Soal apakah itu? Soal perempuan yang kau bawa itu. Soal Warapsari. Ternyata Warapsari dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Gusti Prabu Jayanegara puas mendapat pelayanan dari perempuan itu. Memang itu soal sepele. Tapi Warapsari telah menyelamatkan mukaku di hadapan Gusti Prabu. Syukurlah kalau begitu, Gusti. Hamba senang sekali mendengar berita ini. Dengarkan, Rasmi. Kau sudah berbuat jasa kepadaku. Karena itu, aku ingin memberimu hadiah yang pantas. Ampun, Gusti Ramapati. Hamba sudah cukup merasa gembira jika hamba dapat sedikit membantu Gusti Ramapati. Kau tidak boleh menolak hadiah yang diberikan oleh seorang pembesar kerajaan. Itu bisa dianggap penghinaan, tahu? Iya, Gusti. Sekarang hadiah apa yang kau inginkan, Rasmi? Kau ingin mempunyai seekor kuda jantan yang gagah. Kau ingin seperangkat pakaian yang indah. Atau barangkali kau senang barang-barang perhiasan. Katakan saja. Ampun, Gusti Ramapati. Jika hamba memang harus menerima hadiah, hamba menginginkan yang lain. Katakan saja, asal kau jangan minta bulan dan bintang. Ampun, Gusti. Hamba mempunyai seorang teman. Namanya Rakuti. Sekarang ini, teman hamba meringkuk di ruang tahanan. Hamba tahu bahwa sebenarnya dia orang baik. Dia seorang pemuda yang penuh semangat dan ingin memperoleh kemajuan. Karena itu, Gusti, kalau hamba diperkenankan mohon sesuatu, hamba mohon agar teman hamba dibebaskan dari ruang tahanan, Gusti. Rakuti. Rakuti nama temanmu itu? Benar, Gusti. Dia tinggal di desa Ganding, sedangkan hamba tinggal di Pajarakan. Kami berteman sejak masih anak-anak, Gusti. Aku memang pernah mendapat laporan bahwa prajurit-prajuritku menangkap seorang laki-laki di alun-alun. Mungkin laki-laki itu temanmu, mungkin dia Rakuti. Baiklah, aku harus minta penjelasan pada Rawedeng. Aku ingin tahu apa saja yang telah dilakukan Rakuti sehingga dia meringkuk di ruang tahanan. Tak lama kemudian, Rawedeng muncul diikuti Rayuyu. Mereka segera duduk di ruangan pendopo, menghadap Sang Ramapati. Mereka berdua menghaturkan sembah kehadapan junjungannya. Rawedeng. Iya, Gusti. Belum lama kau melaporkan kepadaku telah menangkap seorang laki-laki yang mengamuk di alun-alun. Apakah dia bernama Rakuti? Benar, Gusti. Dialah Rakuti, yang juga terkenal dengan sebutan harimau jantan dari Ganding. Ada apa, Gusti? Coba berikan penjelasan kepadaku. Apa saja yang telah dilakukan Rakuti terhadap pemerintah Majapahit? Apakah dia orang yang berbahaya? Ampun, Gusti. Jelas Rakuti ini orang yang sangat berbahaya, Gusti. Dulu kami bersusah payah menangkapnya dan selalu gagal. Bahkan dia sempat membunuh beberapa orang prajurit. Rakuti mempunyai istri. Si Tangsu namanya, Gusti. Mungkin dia datang ke alun-alun untuk melihat atau menculik istrinya kembali, Gusti. Untung kami segera datang dan mengepung harimau liar itu. Dan akhirnya kami dapat meringkusnya, Gusti.
begitu. Jadi si Tangsu istri Rakuti. Nah, Rasmi, kau sudah mendengar sendiri bahwa Rakuti, temanmu itu orang yang berbahaya. Dia memang harus meringkuk di ruangan tahanan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatannya. Dia harus menjalani hukuman mati karena perbuatan asta dusta. Ampun, Gusti. Hamba tahu benar siapa Rakuti. Sebenarnya dia bukanlah orang yang berbahaya. Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa Rakuti bukanlah orang yang berbahaya, Rasmi? Jelas dia sudah membunuh beberapa orang prajurit kami. Kalau dia tidak segera dihukum mati, dia pasti akan membunuh banyak orang lagi, Rasmi. Sudahlah, Rasmi. Lebih baik kau lupakan saja temanmu itu. Kalau kau ingin maju, janganlah memikirkan teman seperti Rakuti. Teman seperti itu hanya akan membuat kesulitan. Carilah teman yang lain yang dapat mempengaruhi semangat serta perjuanganmu. Kau masih muda, Rasmi. Kau mempunyai watak yang baik. Otakmu encer. Kau mempunyai bakat besar untuk mendalami ilmu pengetahuan. Kau tidak sama dengan Rakuti. Lebih baik segera lupakan saja temanmu itu. Ampun, Gusti Ramapati. Hamba yakin Rakuti bukanlah orang yang pantas dianggap berbahaya. Hamba kenal betul wataknya. Dia memang sedikit berangasan. Tapi sebenarnya dia mempunyai watak setia dan penuh pengabdian. Kalau Gusti Ramapati sudi mengampuninya, Gusti dapat memanfaatkan kelebihan-kelebihan Rakuti. Dia seorang pemberani, Gusti. Dan dia juga mempunyai ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Apakah Gusti tidak tertarik untuk mengangkat dan memelihara Rakuti menjadi abdi? Ampun, Gusti. Kalau misalnya ada seekor lembu perah, dan binatang itu cacat di bagian kakinya, apakah dia harus dipotong? Bukankah Gusti masih dapat memanfaatkan lembu itu untuk diambil susunya? Ampun, Gusti. Ini hanyalah sebuah perumpamaan. Tapi hamba berani menjamin, kalau memang Gusti mengampuni kesalahan Rakuti, Gusti dapat mengambil manfaat dari sahabat hamba itu.